Bunda, tadi itu aku konsumsi kunyit setelah makan, tapi kenapa ya malah menimbulkan sensasi perutnya itu nggak enak, bawaannya mual dan juga rasanya kayak panas. 3 hari ini aku di WA sama beberapa ibu-ibu ya, teman-teman aku juga dan saudara yang mengalami sakit asam lambung, ada yang sampai menggigil, ada yang sampai kena tipes. Aku pernah ada di posisi ini dan aku juga pernah berjuang sama seperti kalian. Makanya sayangi diri kalian, kesehatan itu adalah yang utama. Memang kita butuh kerja, tapi kalau nggak sehat gimana mau kerja? Kalau misalnya kita sehat kan bisa ngerjain apa aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi di channel aku, Deva dan Bunda. Gimana kabarnya semuanya? Semoga sehat selalu ya. Buat kalian yang baru hadir, yang baru bergabung di channel YouTube aku, selamat datang, selamat bergabung. Semoga video-video aku bermanfaat ya dan bisa memotivasi kalian. Dan jangan lupa juga dukung terus aku ya dengan cara like, comment, subscribe juga ya. Dan jangan lupa juga di-share agar makin banyak yang termotivasi dan yang bangkit dari penyakit-penyakit asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Nah, dan buat kalian yang ingin bertanya seputar asam lambung, GERD, anxiety, insya Allah aku akan berusaha jawab sesuai dengan pengalaman aku. Karena aku tuh bukan dokter, aku juga tidak memiliki basic kesehatan, hanya memiliki segudang pengalaman. Aku adalah mantan pejuang asam lambung, GERD, anxiety kurang lebih 3 tahun berjuang dari tahun 2019 dan aku endoskopi itu adalah di tahun 2021. Alhamdulillahirrabbilalamin, aku berjuang sendirian dengan beribu-ribu sensasi ya, karena aku juga kena anxiety psikosomatis, jadi aku ada kecemasan, gak bisa menyendiri dan banyak sekali sensasi-sensasi yang aku alami pada saat itu. Dan setelah endoskopi, apakah itu bisa menyembuhkan? Jadi endoskopi itu sebenarnya bukan untuk menyembuhkan teman-teman, tapi untuk mengetahui kondisi lambung kita seperti apa sih. Kok udah makan obat ini, udah terapkan ini, udah menghindari ini itu, tetap aja masih banyak sensasinya. Kira-kira ada apa? Ternyata hasil endoskopi itu adalah terjadi gastritis atau peradangan pada dinding lambung aku, disebabkan aku sering telat makan berlebihan dan enggak dikunyah halus. Kemudian biasanya aku itu menunda-nunda waktu makan, harusnya makan jam 1 atau jam 12. Tahu-taunya aku udah makan jam 4 biasanya. Karena banyaknya kesibukan, banyaknya pekerjaan yang kita selesaikan. Jadi menurut aku, asam lambung ini mengajarkan kita untuk hidup lebih baik, untuk hidup lebih disiplin, dan penyakit ini datang karena ada sebab akibat. Jadi jangan mengeluh. Pada saat itu aku juga sering mengeluh teman-teman ya, karena aku berpikir kenapa Allah memberikan penyakit ini sama saya. Aku udah nggak makan sambal, aku nggak ngopi, tapi kenapa penyakit ini ada pada saya? Karena itu aku selalu menunda waktu makan. Kemudian aku tuh orangnya baperan, disertai kecemasan karena aku banyak pikiran. Aku tuh nggak bisa banyak pikiran ya. Kalau udah banyak pikiran pasti udah mulai sensasinya muncul. Dan sensasi itu banyak sekali. Jadi aku harapkan kalian yang saat ini lagi berjuang, yang lagi pemulihan, tetap bangkit, tetap semangat. Kalian tidak sendirian. Aku pernah ada di posisi itu. Dan pemulihan aku pasca endoskopi itu adalah sekitar 3 bulan. Meskipun udah sembuh itu bisa kambuh-kambuh ya. Kemarin ada yang udah 15 tahun, ada yang 9 tahun udah sembuh, tetap kambuh. Karena apa? Dari pola makan, pola hidup, yang sering main game, yang sering begadang, makannya yang sukanya cabai-cabean, pedas-pedas, itu bisa kambuh kapan aja. Jadi asam lambung ini sulit sembuhnya, tapi gampang kambuhnya. Karena itu adalah yang aku rasakan juga saat ini. Dan untuk saat ini orang-orang terdekat aku tuh banyak yang lagi kena asam lambung karena dari faktor pikiran, kecapean, dan juga faktor makanan. Terutama nih ibu-ibu ya. Untuk 2 hari terakhir ini ada 3 ibu yang WA aku karena penyakit asam lambung disertai juga dengan tipes. Kecapean, makannya nggak teratur. Kadang juga dari faktor makanan kita yang kurang higienis. Jadi kata dokter, kalau bisa disarankan masak sendiri, nggak usah jajan. Bukannya nggak boleh sama sekali, kecuali mungkin
kepepet banget, terlalu sibuk, nggak sempat masak nih, oke, it's okay, nggak apa-apa jajan sekali-sekali. Tapi kalau misalnya untuk rutin dikonsumsi sehari-hari, oke, atur waktu. Kita tuh seorang ibu, seorang wanita, seorang perempuan yang harus bisa masak, meskipun itu cuma masak nasi, sayur bening ya, karena kita juga harus bisa tahu nih kira-kira mana yang higienis mana enggak, karena tingkat higienis kebersihan seseorang itu beda-beda. Mungkin si A dia udah biasa makan dengan kondisi seperti ini. Kalau aku ya, kalau misalnya ya, kalau nggak bersih ataupun mungkin minyaknya aja yang udah 2 kali dipakai, itu aku sensitif, pasti langsung tenggorokannya itu langsung berasa. Makanya aku tuh lebih milih untuk masak sendiri, teman-teman. Nah, jadi di video kali ini aku bakal sharing aja sih, karena banyak sekali yang ngeluh akhir-akhir ini seputar asam lambung karena dari pola hidup, dari pola makan. Kemudian tadi ada juga yang WA aku, bunda aku nggak cocok konsumsi kunyit. Konsumsi kunyit ini ada beberapa cara seperti yang sering aku jelaskan, teman-teman. Pertama, diperas dalam keadaan mentah, diparut, peras, ambil kuahnya, ambil airnya, dikonsumsi. Ada yang konsumsinya dalam keadaan perut kosong, tapi cara itu adalah tidak cocok sama aku. Kenapa? Karena aku itu ada radang, ada gastritis. Jadi kalau misalnya konsumsi kunyit peras dalam keadaan perut kosong dan mentah, sensasi aku itu makin hebat, keringat dingin, buga, sendawa, lambung itu perit, dan perutnya itu menggembung ya, kayak besar. Ternyata aku nggak cocok konsumsi itu, kata dokter, karena aku ada gastritis. Jadi aku rubah caranya. Jadi kalian juga cari tahu nih yang mana yang cocok nih sama kalian. Diperas kah? Kemudian diiris tipis-tipis kah ya? Cara kedua itu diiris tipis-tipis, masukkan ke dalam gelas. Seduh dengan air panas, tambahkan gula aren atau madu. Tunggu suam-suam kuku, konsumsi, tapi setelah makan. Kemudian yang cara ketiga adalah digeprek, masukkan ke panci, direbus sekitar 7 menit. Tambahkan gula aren atau madu. Cari caranya kira-kira cocok yang mana. Kalau saran aku ya, tadi juga ada yang nanya soalnya, bunda aku tuh beli jamunya yang dijual-jual gitu loh, yang pakai di jamu gendong, di sepeda. Aku bukannya ngelarang teman-teman, tapi saran aku kalau kalian lagi ada waktu ya, atau bisa disempatin buat sendiri aja. Kita nggak tahu ya, lagi-lagi kita nggak tahu tingkat higienis atau kebersihan orang itu kayak gimana. Bukannya aku nggak membolehkan untuk beli jamu di luar, bukan, tapi ada baiknya, alangkah baiknya bikin sendiri. Jadi kan kalau bikin sendiri kita bisa takar, kunyitnya sekian, jahenya sekian, gulanya sekian, bisa pakai madu, bisa pakai apa, kayak gitu sih menurut aku. Karena aku tuh meskipun ya dulu aku sering konsumsi kunyit, aku selalu buat sendiri. Kecuali misalnya aku berangkat kerja nih, stok kunyitku habis, aku belum beli, ya udah aku beli di tukang jamu. Itu pun kadang aku pesan khusus, aku mau ya 1 botol biasa kayak gitu. Itu aku minum beberapa hari. Tapi kalau lagi sempat, aku buat sendiri. Dan kalau misalnya lagi gak sempat sama sekali, lagi sibukin itu, baru aku minum jamu yang keliling. Ya itu pun jarang sih. Aku tuh lebih seringnya masak sendiri atau bikin sendiri ya, karena aku tahu yang cocok sama aku itu adalah harus kadang diiris, kadang digeprek. Jadi kalian cari. Karena tadi tuh ada yang komen ya, ada yang WA aku juga, saudara, aku habis minum mbak tadi pagi, habis makan kok perutnya kayak langsung mual gitu. Sebenarnya kalau pada saat kita pertama konsumsi kunyit itu ada aja sensasinya. Namanya kita belum terbiasa, pasti menimbulkan reaksi. Tergantung cara kitanya nih, kira-kira besok masih sama nggak. Biasanya nih kalau misalnya aku nggak cocok konsumsi kunyit atau konsumsi obat-obatan tertentu, biasanya setelah 3 kali, kalau udah konsumsi 3 kali dan sensasinya sama, nggak ada perubahan, itu aku skip ya, berarti nggak cocok. Aku cari obat yang lain. Dan selama aku sakit pada saat kemarin ya, sakit lambung itu, ada banyak obat-obatan yang aku konsumsi, yang aku coba. Kalau cocok aku share, kalau nggak cocok nggak aku share. Karena aku tuh sharing berdasarkan pengalaman aja. Setelah aku coba baru aku share. Sama halnya dengan madu Zetsmart, susu SR, jenang gemi, tepung Garut, beras air tajin,
beras organik, kemudian air kelapa hijau, semua itu udah aku coba teman-teman, makanya aku sharing ke kalian. Jadi kalian boleh coba, dan jangan berpikiran ibu lu udah coba semuanya kok cocok semua sih. Jadi sebenarnya cocok-cocokan ya. Aku itu konsumsi semua itu nggak semuanya teman-teman, nggak sekaligus ya. Jadi kalau misalnya lagi konsumsi kunyit, aduh hari ini aku lagi malas buat kunyit nih, temanku saranin konsumsi air kelapa hijau, ya udah beli kelapa hijau. Jadi kalau aku konsumsi kelapa hijau, kunyitnya aku stop, aku nggak konsumsi dulu. Jadi diatur aja waktunya teman-teman. Kalau lagi konsumsi madu Zsmax, ya berarti aku nggak konsumsi yang namanya kunyit yang aku buat sendiri. Nah, madu Zsmax-nya kayak gini ya, yang biasa aku beli, ini aku beli 9 botol loh, lumayan 145.000 kali 9. Aku beli sendiri. Biasanya juga konsumsi jenang gemi ataupun tepung garut. Jadi cari aja, kan kita itu sakit, aku tuh kan sakitnya hampir 3 tahun, jadi aku tuh semua obat-obatan yang direkomendasikan, kalau lagi ada duitnya ya aku beli, kalau enggak ya enggak aku beli. Dan pejuang asam lambung itu gampang stres, gampang capek, gampang ngos-ngosan, nafas pendek, itu aku pernah ngalamin semuanya ya. Karena kenapa kita ngalamin itu, asam lambung kita naik, ditambah kita cemas, jadi itu bersatu semuanya membuat kita gampang capek, gampang lemas, gampang lelah, letih, lesu. Biasanya juga karena kekurangan cairan. Jadi kita tuh nggak boleh kurang minum. Ya, perhatikan minumnya. Harus sering makan porsi kecil agar kita nggak lemas. Dibantu asupan-asupannya kayak vitamin juga. Kalau di perutnya udah berkurang sensasinya, boleh konsumsi susu ASR atau bisa konsumsi vitamin neurobion ataupun vitamin B kompleks. Itu agar juga kita ada asupan, ada bisa meningkatkan imunitas kita dengan tubuh kita. Kunyit juga bisa sebenarnya, tapi aku tuh dulu ya konsumsi kunyit biasanya cuman sore atau pagi. Jadi kalau konsumsi kunyit sore, aku paginya konsumsi ini, dan malamnya itu biasanya sebelum tidur aku konsumsi vitamin. Neurobion Forte yang pink itu bagus loh, itu juga bagus untuk melancarkan peredaran darah. Kemudian sering berjemur di matahari pagi, terutama di jam 6:30 itu bagus ya, jam 7 pagi. Kemudian lakukan relaksasi, pernafasan diafragma. Kemudian selain itu juga stretching, treadmill itu bagus untuk ya membantu pemulihan kita lebih cepat lagi. Dan tentunya juga disertai istirahat yang cukup, jangan begadang, jangan banyak pikirannya, dikontrol pikirannya. Karena kalaupun kita udah atur pola makan, pola pikir, tapi kalau misalnya masih begadang, itu juga bakalan susah sembuhnya. Jadi semua itu harus diatur sedemikian rupa dari bangun tidur dan pada saat mau tidur lagi. Kemudian saran aku juga dibuat jadwalnya, jadwal makan kalian pada saat bangun tidur selama 1 minggu. Aku tuh biasanya buat, dulu aku selalu buat jadwalnya ya, jam segini aku harus makan ini, aku harus minum ini. Semua itu jadi terarah, semua itu jadi teratur ya, harus disiplin. Kalau pengen cepat sembuh, mager bun, ya nggak boleh mager-mageran. Kalau mau sembuh ya nggak boleh mager, harus semangat ya, harus tetap terapkan pola hidupnya dan positif thinking, lakukan relaksasi, yoga, meditasi sebelum tidur agar tidur kita juga nggak sering terganggu ya. Dan pada saat tidur pakai yang longgar-longgar, kalau pakai kipas pantulin ke tembok aja, jangan langsung kena angin, kita juga gampang masuk angin. Kayak gitu ya. Jadi buat mama-mama yang beberapa hari ini WA aku, teman-teman yang udah sering WA aku, semoga lekas sembuh, pulih kembali, jaga kesehatan. Kesehatan itu adalah yang utama. Gak usah mikirin kerjaan dulu. Tapi bun, kalau nggak kerja nggak makan ya, tapi kan kesehatan dulu. Kalau sehat itu kita bisa mengerjakan semuanya teman-teman ya. Aku juga pernah di posisi itu, kalian nggak sendirian, pasti sembuh ya. Oke ya, cukup sekian cerita kali ini. Jangan lupa untuk terus dukung channel aku, Deva dan Bunda, dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye.